Memang kita harus selalu menyampaikan kepada warganet atau netizen ini tidak terlalu bosan-bosan untuk stop hapus ya, stop itu hoax, stop itu pornografi, stop itu ujaran kebencian, stop itu sara dan hate speech ya. Bijaklah bermedia sosial. Ini adalah pesan-pesan kita kepada masyarakat sehingga nanti mereka tidak berurusan dengan kepolisian. Jarimu adalah jerujimu ya. Ini mungkin demikian, Mas Dodi, silakan. Nep. Apa-apa, sebentar lagi lewatnya. Oke, baik. Selamat sore kawan-kawan webinar, Ibu Bapak yang memasuki webinar Forum Pemuda Kalteng pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendarmawan sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih sama-sama. Pertama-tama saya ingin perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Alfred Dodi. Saya Ketua Cabang GMKI Palangkaraya. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan webinar dari Forum Pemuda Kalteng untuk bersama-sama kita akan mendengar pemaparan dari Kabid Humas Polda Kalteng dengan tema penanggulangan hoax COVID-19 di Kalimantan Tengah. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, saya mohon kepada teman-teman atau kawan-kawan di webinar Zoom pada sore hari ini untuk bisa memute-kan biar agar pemateri bisa menyampaikan dengan kondusif dan teman-teman bisa mendengar dengan lebih baik seperti itu. Terima kasih. Izin dan ya, silakan. Tema kita pada hari ini adalah penanggulangan hoax COVID-19 di Kalimantan Tengah. Dengan melihat kondisi pada saat sekarang, bagaimana dari Polda Kalteng, khususnya Kabid Humas Polda Kalteng, menangani berita-berita yang beredar di media sosial, seperti terkhususnya dengan hari ini membuat resah masyarakat dengan kondisi saat ini kan mungkin di Palangkaraya terkhususnya lagi dengan Polda Kalteng menyikapi atau memberikan edukasi seperti itu dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bagaimana hari ini dari bidang Humas Polda Kalteng memberikan edukasi seperti itu kepada masyarakat, bagaimana pada hari ini agar masyarakat di tengah-tengah COVID-19 ini tidak menjadi menjadi mungkin bisa dikatakan dengan sebelum sharing dulu seperti itu. Sebelum sharing tapi saring dulu informasi-informasi yang ada agar misalnya berita-berita yang ada di tengah pandemi COVID-19 seperti ini tidak menjadi membuat keresahan di masyarakat di luar, khususnya di media sosial seperti itu. Jadi pada hari ini saya persilakan kepada Kabid Humas Polda Kalteng menyampaikan bagaimana penanggulangan hoax COVID-19
di Kalimantan Tengah. Saya persilakan kepada Kombes Pol Hendra Rumawan untuk bisa menyampaikan materi kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ade Alfred Dodi. Kemudian ini ada teman kita di admin for PK, Vincent Sleng. Nah, ini pasti jago nyanyi juga nih karena Sleng ya. Nah, ini kami dari Polda Kalteng ya, dari Kabid Humas menyampaikan informasi yang bisa kami berikan ya. Kita bicara dulu tentang secara global dulu ya, karena ini menjadi penyamaan persepsi buat kita bahwa ini sesuatu hal yang penting. Kita sampaikan dulu bahwa pandemi COVID ini merupakan pandemi wabah mendunia, di mana korbannya itu fakta bahwa itu mencapai ratusan ribu ya di berbagai negara ya. Kita selalu update jam 3 sore ini ya. Dan itu fakta bahwa kematian itu timbul begitu cepat. Karena khusus pandemi COVID ini mempunyai karakteristik yang sesungguhnya dia mudah mati ya, informasinya dari itu kita bisa dapatkan keterangan dari ahlinya. Tetapi karena penyebaran dan juga begitu reaksinya begitu cepat ya, masa inkubasinya 14 hari dan 21 hari ini waktu yang sangat singkat sehingga menimbulkan kematian yang sangat mencemaskan. Kemudian wabah itu memasuki global dunia ya, termasuk Indonesia. Indonesia di Kalimantan Tengah saja ini sudah cukup banyak ya korbannya, dan juga di seluruh Kalimantan sudah zona merah ya. Nah, ini di sini sesuatu yang harus disikapi oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu mengeluarkan surat keputusan Presiden ya nomor 21 tahun 2020 tentang bagaimana penanganan percepatan COVID-19. Kemudian pemerintah meminta dukungan daripada lembaganya yaitu Menkes ya. Menkes membuat suatu format bagaimana penanganan COVID ini dengan pelaksanaan PSBB ya. Jadi program pembatasan berskala besar ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini itu yang diangkat mendukung keputusan Presiden ini. Kemudian polisi juga mengeluarkan maklumat, ya, maklumat nomor 2 bulan 3 kemarin tahun 2020. Kita mengeluarkan maklumat yang isinya sama dengan yang merujuk kepada peraturan Presiden ini. Nah, kemudian kami di Divisi Humas di samping juga kita mencegah bagaimana penyebaran COVID ini, kami juga divisi-divisi ini terbagi-bagi. Kita ada namanya amplifikasi manajemen media. Ya, amplifikasi manajemen media ini bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat yang real fakta, bagaimana upaya pemerintah, bagaimana upaya stakeholder yang tergabung dalam gugus depan. Ini ada Dinas Kesehatan, ada Polri, ada TNI ya. Ini bergabung di situ untuk menangani ini. Nah, kemudian divisi Humas sendiri di samping untuk mempublikasikan itu di media mainstream, ya media online dan juga media sosial. Di situ ada cabangnya lagi. Kita ada namanya patroli cyber. Ya, dalam patroli cyber ini kita ada satu unit kecil yang efektif ya kita untuk bagaimana patroli ini fokus kepada penyebaran informasi hoax ya, baik itu bersifat video ya, ada narasi-narasi, ada konten-konten, bahkan berbentuk infografis ya yang kita dapatkan. Nah, ternyata yang di media TV ya, kemudian juga media mainstream baik di koran maupun majalah dan juga di media sosial ini masih banyak. Nah, kita fokus Humas ini di media sosial ya. Dan di media sosial ini sejak awal COVID itu pada bulan November 2019 kita sudah diinstruksikan untuk selalu memantau
perkembangan di Wuhan, China sana dan juga beberapa negara yang terdekat yang pada saat itu juga sudah terkena wabah. Ya. Nah, kami efektif mulai banyak itu di bulan Januari. Banyak sekali informasi-informasi yang bersebaran di media sosial, di mana masyarakat ini tentu saja dia ingin mungkin mau menyampaikan secara tepat, saya dapat informasi ini. Kemudian tanpa ditelaah, tanpa di-sharing, tanpa cari pembanding, dia berusaha untuk menyampaikan itu. Tapi itu informasinya salah, ya, informasi salah dan akhirnya malah menimbulkan suatu keresahan, ya, dan tentu saja bahasanya kegaduhan lah di media sosial. Kami di sini di kepolisian ada 3 sebenarnya, ya, yang melaksanakan ini, tapi efektif itu ada 2, yaitu di Reskrim Sus, ya, bagian cyber dan juga di Humas, ya. Nah ini kita bicara karena ini Kabid Humas, ya, kita besarkan dulu apa peran fungsi Humas ini yang menyangkut masalah sebaran-sebaran yang sifatnya tidak hanya hoax, ya, kami perbesar saja, itu ada head speech juga, ya, karena di situ akan menilai, menghujat pemerintahan, ya, bagaimana terlambat distribusi bantuan ini juga tidak merata, kurang, dan sebagainya lah. Nah, ini menimbulkan narasi-narasi yang mengarah juga ke sana, ya. Tapi kita juga ada beberapa konten-konten yang sifatnya itu sara juga, ya, sara, kemudian juga membullying yang terkait dengan sama juga ini kaitannya dengan COVID, ya. Tentu saja nih teman-teman up to date-nya minta data, ya. Jadi kami sampaikan saja. Jadi untuk data yang kami dapatkan sejak bulan Januari sampai April ini kita untuk pembinaannya itu kepada 143 orang, ya. Ini ada 76 warganet yang penyebar hoax, kemudian ada 27 warganet penyebar pornografi, ya, kemudian juga 12 penyebar ujaran kebencian, ya, 1 warganet menyangkut sara, 4 warganet melakukan bullying, ya, dan juga 23 warganet yang problem solving. Nah, di sini dari kita temukan berbagai konten-konten ini nih kecelakaan itu, ya, itu media online belum itu, ya, status itu. Nah, kemudian setelah media online kan biasanya baru media TV ini, media online maupun media TV ini dia ada namanya etika jurnalistik. Dia akan mencari siapa yang menjadi sumber berita, ya. Kalau di media sosial kan nggak ada sumber beritanya ya orang itu aja. Tadi saya katakan tidak bisa main hajar aja dia. Nah, kami nanti di kumpulan grup itu nanti ada yang sosok tahu itu, yang sosok yang ingin rasa saya yang paling tahu duluan nih gua share nih. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, lokasi pesawatnya aja belum ketemu, wartawan belum mengupload, dari pemerintah juga belum memberikan statement, ya, lokasi pesawatnya belum pun tidak tahu dan sebagainya. Belum ada nih sumber informasi yang bisa didapatkan, ya. Media online pun demikian, nggak ada yang mau jawab karena memang kondisinya yang memberikan informasi juga harus cari data dulu, ya, data yang akurat gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat atau pengguna warganet atau netizen ini akhirnya mencari-cari browsing ini ada. Nah, adalah informasi yang diberikan dia video. Ada orang yang lagi Allahu Akbar, puji Tuhan, teriak-teriak, macam-macam kan itu, ya kan? Akhirnya itu bukan kecelakaan pesawat itu. Dan akhirnya sampai viral, sampai jutaan dalam 1 hari. Akhirnya apa? Rata-rata yang menyebarkan itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sudah beres urusan anaknya, udah nganter anaknya, atau mungkin tinggal kongko-kongko saja, dia pegang handphone, ajar dia tuh. Nah, ini karena sudah menjadi viral, nah tentu aparatur menjadi sorotan. Apa yang melakukan viralisasi ini secara masif ini? Apa? Nah, di situ ada, kita juga melihat
melihat bagaimana perkembangan itu. Siapa yang paling banyak dia share ke berapa grup-grup media, ya, IG, Facebook, juga lain, Twitter, WA, itu bisa terdeteksi semua yang menyangkut elektronik itu bisa terdeteksi. Nah ini orangnya nih ya, kita sasar dia, ya. Apalagi dia punya warganet yang banyak, ya, bahkan netizennya itu seperti buzzer gitu, ya. Begitu dia ngomong apa A B ajar setuju gitu. Nah, ini yang kita cegah. Nah ini yang diperlukan pertama tadi itu pemahaman kita bahwa apa informasi di media sosial itu jangan dipedomani dulu, itu satu. Kenapa? Mereka sama sekali tidak punya etika jurnalistik, ya. Tidak ada sumber berita, tidak ada fakta yang bisa dibuktikan apapun, ya. Mereka hanya status atau dia sembarangan saja informasinya. Kalaupun itu benar, tidak seakurat data-data sesuai dengan etika jurnalistik tadi. Ya, ini ya saya, ya. Kemudian nanti sebaiknya kita ya terima saja dulu, monitor, kemudian yang dilakukan lagi itu baru cari pembandingnya. Oh, sudah adakah di media online? Ini media online juga jangan salah lah, kita juga banyak melakukan pembinaan kepada media online karena mereka juga ingin cepat tayang, ya, bahasanya kan ingin detik itu hanya namanya aja, tapi sebenarnya bukan per detik dia kirim, walaupun dia juga cepat-cepatan karena sesuai dengan moto mereka, ya. Tapi silakan cari pembanding dulu. Memang lebih mudah media online karena media online ini kan sebatas narasi kemudian foto-foto, ya. Nah kemudian baru setelah yang update tadi itu dari pemerintah, baru di televisi juga akan melakukan suatu etika jurnalistik yang seperti itu. Dia tidak akan mau sembarangan karena dia sudah disoroti oleh KPAI, ya, ada Komnas Pelindungan Konsumen, karena jangan sampai juga sembarangan. Nanti kalau sembarangan dia bisa dituntut. Nah, karena kalau warga net ini yang nuntut ya polisi tadi itu. Nah, ini orang tidak bijak nih, ya. Nah, ini bisa kita hukum. Inilah yang bisa menjadi catatan buat kita. Bagus sekali pertanyaannya ya saya, sehingga persepsi ini saya ulangi, jangan 100% atau percaya dulu kepada media sosial. Media sosial ini jauh daripada kebenaran, ya. Untuk itu cari pembanding dulu yang sebenarnya, ya. Sabar dulu sajalah, dapat informasi. Kalau udah dapat bagus lengkap semua, berarti Anda yakin boleh Anda kirim, boleh, silakan, ya. Mungkin demikian. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Ya, izin moderator boleh bertanya. Siap, silakan. Ya, selamat sore Pak Kombes Pol Hendra Rohmawan. Ya, selamat sore. Ini siapa nih? Wasia Turinga atau siapa nih? Ini dengan saya Teguh Nababan, Pak. Oh, Teguh Nababan, ya. Ya, Silakan. ya, terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya buat penyampaian Bapak terkait penanggulangan hoax COVID-19 di Kalimantan Tengah ini. Beberapa hal Pak, karena saya juga pengguna media sosial dan salah seorang pengamat di media sosial dengan berbagai berita. Saya kira hoax dan berita-berita sara dan sebagainya sudah ada sebelum COVID-19 ini, tapi terlebih tema kita pada hari ini adalah penanggulangan hoax COVID-19. Nah, beberapa waktu ini saya kira jagat media Kalimantan Tengah juga cukup dihebohkan dengan adanya beredar video antara warga yang sedang berlintas di salah satu jalan, kemudian mendapatkan teguran karena tidak memakai masker, demikian Pak. Kemudian juga video tersebut mengundang banyak reaksi warganet untuk kemudian bereaksi dan bertindak mengeluarkan statement mereka melalui media sosial masing-masing. Nah, saya meminta pandangan Bapak terhadap hal tersebut, dan juga satu hal yang saya ingin pertanyakan, adakah badan hukum yang menyatakan bahwa ada lembaga tertentu yang boleh menahan kartu tanda kependudukan seseorang. Demikian Pak pertanyaan saya, terima kasih. Ya. Oke, itu aja.
Siap. Oke, mungkin satu lagi biar cepat kita jawab penteng. Nah, Bapak ini ada sampai jam 4 aja nih ya. Jam 4 Ya, aja Pak. nih. Silakan Bang Vincent. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Kabit. Ya, selamat sore. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Ya, sama-sama, makasih. Mungkin dari saya ini ada 3 pertanyaan loh. Yang pertama terkait dengan perwali yang kemarin. Ketika Kementerian Kesehatan itu menyetujui terkait dengan PSBB di Kota Palangkaraya ini. Nah itu masyarakat di media sosial ini simpang siur dalam artian seperti ini Pak. Banyak perwali-perwali, ini perwali ini terkait dengan draft terkait dengan draft perwali-perwali ini yang ini berseliweran lah di media-media sosial, kemudian di grup-grup WA, di Facebook seperti itu. Ada ya sehingga nampaknya banyak yang tidak sesuai seperti itu karena draft ini belum fix, itu sudah tersebar. Kemudian ada lagi pembaruan draft itu sudah tersebar seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan terkait hal tersebut itu gimana cara dari teman-teman kepolisian ini yang membidangi masalah hoax ini menelusuri hal tersebut sehingga cepat diklarifikasi seperti itu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak, dengan perkembangan COVID ini, kita mengetahui bahwa kemarin tim gugus provinsi ini kan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan COVID di Kalteng ini dalam 1 minggu ini kan per 3 hari sekali seperti itu Pak. Nah, tapi pada kenyataannya kita lihat itu minim sekali dorong dari pemerintah ini untuk menyampaikan perkembangan COVID ini. Memang ada tapi sifatnya satu arah yang kemudian mungkin melalui media-media sosial seperti itu Pak. Nah, dan ini kan sebenarnya kalau satu arah seperti ini menimbulkan potensi hoax, apalagi kalau misalkan komitmen tim gugus ingin menyampaikan 3 hari dalam 1 minggu itu tidak dilaksanakan, ini bisa saja membuat pihak-pihak terkait yang menginginkan suasana tidak kondusif memanfaatkan hal tersebut. Nah, menurut saya di pertanyaan saya, apakah koordinasi dari kepolisian dengan tim gugus dengan pemerintah itu seperti apa Pak? Kemudian terkait yang ditanyakan tadi teman kita sebelumnya, yang masalah ada ketegangan lah antara warga tadi dengan salah satu petugas di pos penjagaan PSBB itu, saya melihat itu itu apakah tidak lambat Pak klarifikasi dari teman-teman yang petugas lah seperti itu, kemudian dari teman-teman kepolisian pun gimana caranya kalau hal-hal seperti itu cepat ditindaklanjuti seperti itu Pak, supaya tidak berkembang. Nah, kemudian contohnya seperti hari ini juga salah satu media online kan mengeluarkan bahwa si anak itu kan memberikan masker di pos penjagaan, memberikan masker kepada petugas itu. Dan kemudian judul beritanya muncul seperti ini Pak, judulnya apa? Si ayah itu temperamen seperti itu. Nah, itu ternyata dibantah oleh si anak bahwa dia tidak pernah menyebutkan ayahnya temperamen, tapi udah mungkin itu stigma justice dari media sendiri, kita nggak tahu Pak. Nah, hal-hal seperti ini gerakan cepat dari teman-teman kepolisian mengatasinya Pak, karena media sosial ini kan terlalu cepat sekali nih. Jadi sedikit berubah, muncul hak baru, hilang muncul lagi yang baru. Mungkin seperti itulah Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak sebelumnya. Selamat sore. Selamat sore ya. Jadi ini dari 4 pertanyaan tadi sepertinya 2 tadi membahas masalah yang viral tadi itu. Ya ini itu dampak negatif dan positif di media sosial ya. Karena fakta di lapangan pada saat kegiatan itu, nah ini teman-teman media juga kok yang ada di situ yang memviralkan juga kan. Ya, utama dari
mohon maaf ini kan kami dapat sumber juga ya, ini dapat kiriman dari teman-teman media online kan itu, ini dari mana, dari ini, dari sini ya, misalnya. Jadi itu disampaikan, ini nggak usah kamu upload, nggak usah kamu apa namanya, nggak usah kamu perbesar, tapi kan karena mungkin ya dia juga ingin mendapatkan nama dan sebagainya, ini kan dia termasuk kategori yang tidak bisa. Tapi ini fakta nih, negatif positif itu selalu muncul, ya. Dan itu kalau kita mau seperti Superman atau malaikat nggak bisa juga menahan media sosial ini, Mas Vincent, ya. Mas Vincent juga mungkin bergerak di media, pasti akan tahu seperti itu. Dan hoax ini sebelum kita lahir, ya, sebelum manusia ada sudah ada hoax tuh, ya. Hoax kan adanya bukan dari dunia, dari surga sana, ya. Hoax memakan buah koldi itu kan yang dilakukan oleh iblis itu. Ya, ini kejahatan pertama, ya, yang ada bukan di dunia saja, di surga sana sudah ada. Dan itu akan banyak orang-orang yang berperilaku seperti itu, Mas Vincent. Ya, cuman kan kita berusaha untuk klarifikasi. Ya, cepat atau lambat itu kan tergantung dari kan kita tidak semua bisa menguasai dunia maya. Ya. Kita memang saat ini ya saya akan sampaikan bahwa kita menghadapi sudah memasuki dunia ketiga. Kita pertama mengalami dunia roh, ya, yang sebelum kita jadi anak, kemudian di dunia rahim itu kan masuk dunia roh juga. Kemudian dunia nyata ini. Sekarang kita dunia nyata ya saat ini kita nih ikut sosialisasi lewat media internet ini ya. Kemudian kita ada dunia maya. Jadi maya itu yang media sosial ini termasuk. Kalau seandainya upaya-upaya itu kita juga mendapatkan informasi pada hari itu dan kita sudah sampaikan kepada yang mengupload kita itu, tapi kan tidak bisa mencegah begitu banyak tangan dan pikiran orang, ya. Dan tapi setidaknya itu jadi bahan buat kita introspeksi karena masyarakat ini juga tidak semuanya mau juga dikekang, ya, dan juga mereka tidak memiliki masker gitu kan ya. Ini tadi ini kemarin kita silaturahmi dengan gubernur, gubernur juga kita sharing di sini, mungkin mendengar, kita juga membagikan masker dan makanan tiap hari ini ya. Seberapa mampu kita, kepolisian, TNI dan pemerintah. Nah kita tadi barusan membagikan dari humas ini, dari gubernur kita dapat 10.000 masker, kita 5.000 kita bagikan ke pos-pos yang ada di kota Palangkaraya ini, ya itu gratis ya. Ada 5.000 masker tadi sudah diambil ya. Silakan nanti orang-orang ini yang tidak pakai masker atau maskernya sudah sudah kumal ya, karena saya berapa kali dulu di mobil ini kan ada tersedia masker ya. Kemudian kita berikan yang tukang ngambil sampah, orang-orang jualan, dia terima kasih dia, Pak, ini karena saya sudah 4 hari dia pakai, padahal namanya masker ini kan hanya dipakai maksimal 4-6 jam, itu nggak boleh dipakai lagi. Ini Mas Vincent, Mas Dodi, ya Kevin sama Bosia ini tolong kita gunakan masker ini juga harus ada aturannya ya. Saya dapat dari Bitdokes itu seperti itu. Jadi jangan dipakai sampai 3-4 hari yang tadi itu, jadi nggak sehat kita. Nah ini untuk tidak menimbulkan konflik tadi di masyarakat itu sudahlah yang tidak pakai masker, penting dia baik responnya ya, tidak seperti kemarin tuh ya, itu kan kebetulan yang ditegur itu ngeyel ya. Ngeyel ya, akhirnya terjadilah diskusi yang agak panas. Nah besok pokoknya kita begitu dibagi ini di 10 pos ya, 3 pos di perbatasan luar, 7 pos dalam kota, yang ada langsung bagi aja, kasih ya. Jadi seperti harapan Nababan tadi itu, ya tidak usah kita tahan apa tuh KTP-nya ya, KTP, SIM, KK atau kartu mahasiswa itu nggak usah ditahan itu ya. Kemudian juga tidak usah juga kita
yang menindak dengan push up kah nggak usah lah ya, kita yang penting sama-sama sabar saja lah, karena memang semua berdampak COVID ya. Ada bahasanya kita ini juga garda terdepan ya, dari kesehatan, dari kepolisian, TNI, BNPB, ini memang garda depan yang dari mulai awal COVID sampai sekarang kita tidak pernah libur ya. Memang kondisi psikisnya juga kita lelah ya, serta kekurangan, tapi kita sudah berjanji kepada bangsa negara untuk selalu berkorban jiwa raga ya, waktu jiwa dan ragamu demi kemanusiaan. Nah, ini saya minta kepada tadi itu yang pegang media sosial yang ada di situ ya, bijaklah ya. Wartawan juga media yang ada di situ yang diberikan kesempatan Anda sebagai orang yang lebih ya bisa bergabung dengan kita, melihat situasi itu juga bijak dong ya. Jangan hanya mencari trending topik atau mencari wah ini ada kayak gini kejadian nih, wah berharap dapat ini, jangan juga ya, kita sama-sama menahan diri lah ya. Mungkin itu. Saya berterima kasih kembali kepada Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendar Romawan sudah bisa bergabung bersama kita, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Juga kepada kawan-kawan yang telah bergabung pada sore hari ini, selamat juga telah menjalankan ibadah puasa juga. Kiranya di tengah-tengah COVID-19 ini tetap berjalan dengan lancar, aman, tidak ada kendala seperti itu.